Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya, bersama keluarga yang ada di rumah. Begitu pula ibu juga alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Kita berdoa semoga virus corona ini cepat berlalu dan kita bisa bertatap muka sebagaimana biasa. Mari anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa masing-masing dari rumah kita masing-masing. Mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, silakan diisi dulu absen yang sudah ibu share di grup supaya ibu bisa tahu yang hadir hari ini siapa-siapa saja. Ibu berharap semoga semuanya bisa hadir pertemuan ya untuk pembelajaran kita hari ini. Kemudian kemampuan yang harus kita capai atau kompetensi dasar yang harus kita capai pada pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik mampu menganalisis dan mengevaluasi perilaku pekerja keras ya. Jadi kalian diharapkan mampu ya atau bisa menganalisis ya, bisa menganalisis dan juga bisa mengevaluasi perilaku dari kerja keras itu sendiri. Kemudian ruang lingkup dari materi kita kali ini adalah yang pertama, kita akan melihat apa itu konsep atau pengertian dari kerja keras itu sendiri. Yang kedua adalah dasar hukum perilaku kerja keras. Jadi kita sebagai orang yang beragama, baik dari sisi perkataan kita, perbuatan dan sikap kita harus berlandaskan kepada kitab suci yang kita imani ya. Jadi perilaku kerja keras ini juga ada dasar hukumnya yang terkandung di dalam Al-Quran juga hadis. Kemudian yang berikutnya adalah apa saja perilaku yang mencerminkan kerja keras. Karena perilaku ini banyak, maka kita harus bisa membedakan sifat-sifat atau perilaku apa saja yang mencerminkan perilaku kerja keras. Yang berikutnya adalah kita akan melihat juga tentang manfaat apa itu kerja keras. Jadi kerja keras itu juga banyak manfaatnya yang harus kita petik dari situ. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana hikmah yang bisa kita petik dari perilaku bekerja keras itu sendiri. Nah, ini adalah ruang lingkup materi kita pada pembelajaran kita kali ini. Kemudian ruang lingkup dari materi kita kali ini adalah yang pertama, kita akan melihat apa itu konsep atau pengertian dari kerja keras itu sendiri. Yang kedua adalah dasar hukum perilaku kerja keras. Jadi kita sebagai orang yang beragama, baik dari sisi perkataan kita, perbuatan dan sikap kita harus berlandaskan kepada kitab suci yang kita imani ya. Jadi perilaku kerja keras ini juga ada dasar hukumnya yang terkandung di dalam Al-Quran juga hadis. Kemudian yang berikutnya adalah apa saja perilaku yang mencerminkan kerja keras. Karena perilaku ini banyak, maka kita harus bisa membedakan sifat-sifat atau perilaku apa saja yang mencerminkan perilaku kerja keras. Yang berikutnya adalah kita akan melihat juga tentang manfaat apa itu kerja keras. Jadi kerja keras itu juga banyak manfaatnya yang harus kita petik dari situ. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana hikmah yang bisa kita petik dari perilaku bekerja keras itu sendiri. Nah, ini adalah ruang lingkup materi kita pada pembelajaran kita kali ini.
kita melihat dasar hukum perilaku dari kerja keras ini. Dasar hukumnya terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis. Yang pertama kita lihat dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali dia sendiri yang merubah nasibnya sendiri. Artinya Allah sudah memberikan nikmat kepada kita, baik nikmat itu yang ada di langit maupun di bumi, begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita. Kita tidak hanya duduk berpangku tangan terus nikmat itu datang kepada kita, tidak begitu. Tapi kita dianjurkan untuk bekerja keras, ya, untuk merubah diri kita. Hukum yang terkandung di dalam perilaku kerja keras. Lihat perilaku yang mencerminkan kerja keras. Yang pertama adalah rajin, ya. Orang yang rajin itu adalah sebagai cerminan dia selalu bekerja keras, ya. Orang kerja keras itu dia selalu rajin pergi ke sawah, rajin pergi ke kantor, rajin masuk sekolah, rajin ibadah, rajin beramal soleh dan lain sebagainya. Yang kedua adalah istiqomah. Istiqomah itu dalam artian dia teguh pendirian, tidak terpedaya oleh rayuan, tidak terpedaya oleh nikmatnya dunia. Dia tetap istiqomah menjalankan tugasnya sebagai mungkin sebagai petani kah, atau sebagai guru, atau sebagai siswa, ataupun sebagai hamba Allah yang selalu istiqomah dalam menjalankan ajaran agama. Yang ketiga adalah terbuka. Orang yang kerja keras itu adalah dia terbuka dengan siapa saja, ya. Bekerja keras seperti contohnya seorang petani ketika dia bercocok tanam di sawah, mengais rezeki di sawah, kemudian hasilnya itu dia akan jualkan, dia perdagangkan di pasar, ya. Dia akan berhubungan dengan banyak orang dan terbuka dengan siapa saja. Hasil tanamannya itu dia terbuka dengan siapa saja, siapa yang mau beli silakan. Nah, kemudian nelayan juga begitu, ketika dia mengambil mengambil ikan atau mendapatkan ikan dari hasil tangkapannya, dia juga terbuka dengan siapa saja, dengan rela hati dia menjual dengan siapa tanpa memilih orang-orang tertentu, ya. Tapi dia terbuka dengan siapa saja, apakah dia kaya miskin, dia terbuka. Berikut adalah nasihat yang baik, ya. Orang yang bekerja keras itu adalah sebagai cerminan dia selalu
mengambil pelajaran atau nasihat yang baik dari orang lain. Ketika dia bekerja keras, dia mampu mengaca dirinya dengan orang lain, ya. Ketika orang lain bekerja keras dan lain sebagainya, dia akan meniru atau mengambil pelajaran dari situ untuk memacu dirinya untuk juga seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah pembiasaan, ya. Orang yang bekerja keras itu dia terbiasa melakukan apa saja, ya. Terbiasa pergi ke sawah pagi hari, terbiasa bangun pagi sholat subuh, kemudian tilawah Al-Quran, terbiasa sholat di masjid, bersedekah di hari Jumat, bersedekah ketika mendapat rezeki yang banyak, kemudian terbiasa melakukan amal-amal soleh, melakukan ibadah tepat waktu. Nah, itu orang yang bekerja keras melalui pembiasaan. Itu juga sebagai cerminan. Kemudian yang terakhir adalah memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia bekerja keras, dia ingin mendapatkan hasil yang memadai, maka jalan terakhir juga dia berserah diri, memohon ampun atau memohon ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain rizkinya berkah karena atas ridho Allah, juga melimpah rizkinya karena dia sudah bekerja keras. Nah, itu adalah perilaku yang mencerminkan perilaku kerja keras. Berikutnya kita akan melihat manfaat dari perilaku kerja keras. Jadi orang yang bekerja keras pasti ada manfaat yang bisa dipetik dari hasil kerja kerasnya tersebut. Yang pertama adalah manfaat dari kerja keras yang pertama adalah memiliki iman yang kuat. Jadi orang yang bekerja keras itu tadi masih dalam kaitan dengan istiqomah tadi, dia tidak terpedaya oleh orang lain, tapi dia memiliki keimanan yang kuat. Ketika orang mempengaruhi bahwa jangan ke sawah, nanti nanti ada apa-apa di sawah, nanti bagaimana, dia tetap bersikukuh untuk pergi ke sawah karena dia sudah terbiasa pergi setiap hari dan tidak terjadi apa-apa, maka dia memiliki iman yang kuat untuk melakukan suatu perbuatan, karena itu rutin dilakukan setiap hari. Manfaat yang kedua adalah selalu waspada. Jadi orang yang bekerja keras itu dia selalu hati-hati, ya. Ketika dia menanam sayuran atau menanam padi, dia sangat hati-hati bagaimana dia cara menanamnya, bagaimana dia cara menyiram, bagaimana memberikan pupuk yang baik agar tanamannya subur, kemudian bagaimana dia menjaga tanaman tersebut agar terhindar dari binatang yang ingin memakannya. Kemudian banyak lagi dari hasil kehati-hatiannya atau bersikap waspada terhadap apa yang diusahakan, itu juga adalah manfaat dari kerja keras. Yang ketiga adalah mendapatkan hasil yang memuaskan, ya. Sudah pasti bahwa orang yang selalu bekerja keras pasti dia akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Ketika seorang siswa yang rajin sekolah, rajin mengerjakan PR, kemudian rajin memberikan pertanyaan, rajin memberikan komentar dan lain sebagainya, itu juga merupakan sebuah penilaian, dan itu dia usaha dengan bekerja keras, dengan belajar di rumah, sehingga dia bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Dia bisa mendapatkan juara, dia bisa mendapatkan ranking kelas, dia bisa mendapatkan hadiah dari orang tuanya, segala macam. Nah, itu manfaat dari kerja keras adalah hasil yang memuaskan. Yang berikutnya adalah yakin dengan apa yang diusahakan. Orang yang bekerja keras, ya, pasti dia yakin dan percaya bahwa apa yang diusahakan tersebut itu juga nanti akan mendapatkan hasil yang baik, hasil yang maksimal. Nah, maka dia merasa yakin bahwa
ketika saya bekerja keras, maka nanti akan saya mendapatkan hasil juga yang bagus. Yang berikut yang terakhir adalah sabar dan tekun. Orang yang bekerja keras itu dia tidak gegabah, tapi dia selalu sabar dalam menghadapi pekerjaannya, sabar tekun dalam menekuni pekerjaannya setiap hari. Nah, itu adalah buah atau manfaat dari perilaku kerja keras tersebut. Jadi ada 5 manfaat yang bisa dipetik dari perilaku kerja keras. Berikutnya adalah yang terakhir adalah hikmah bekerja keras. Yang pertama kita melihat hikmahnya yaitu mengembangkan potensi baik minat, bakat, dan pengetahuan maupun keterampilan. Jadi hikmah yang bisa dipetik adalah potensi diri kita menjadi lebih baik, bakat kita terasah, potensi kita tersalurkan, kemudian pengetahuan kita bertambah dan skill atau keterampilan kita memuaskan. Nah, itu adalah hikmah dari kerja keras. Yang kedua adalah membentuk pribadi yang bertanggung jawab dan disiplin. Jadi hikmah dari kerja keras, dia akan membentuk manusia menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan disiplin. Karena sehari-harinya dia selalu bekerja keras, disiplin pergi ke sawah, disiplin pergi ke kantor, dan lain sebagainya, dia akan terbentuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan disiplin. Yang berikut adalah mengangkat harkat martabat dirinya sebagai makhluk individu maupun sebagai anggota masyarakat. Jelas bahwa orang bekerja keras pasti akan mengangkat harkat dan martabat dirinya, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Kemudian yang berikut adalah kebutuhan hidup diri dan keluarga terpenuhi. Jadi orang yang bekerja keras itu tujuan yang ingin dicapai adalah ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, dirinya maupun keluarganya. Yang berikutnya adalah hikmah yang berikut, meningkatkan taraf hidup orang banyak serta meningkatkan kesejahteraan. Orang yang bekerja keras tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia juga meningkatkan taraf hidup orang lain. Ketika seorang petani dia bekerja di sawah, hasil pertaniannya dia bawa ke pasar, lalu pedagang di pasar membeli, nelayan di pasar membeli sayurannya. Tidak mungkin orang nelayan hanya makan ikan saja, tapi dia juga harus beli beras, harus beli sayuran. Begitu pula sebagai seorang petani, dia tidak hanya kenyang dengan nasi, dengan sayur saja, tapi juga sekali-sekali dia membutuhkan nelayan. Ini dia dia membeli ikan dan lain sebagainya. Jadi simbiosis mutualismenya, jadi sama-sama terpenuhi. Yang berikutnya adalah mendapat pahala dari Allah karena bekerja keras, karena Allah merupakan bagian dari ibadah. Jadi jelas bahwa orang bekerja keras pasti akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena janji Allah, siapa yang beribadah dan bekerja maka dia akan melimpahkan pahala kepadanya. Kemudian yang berikutnya adalah mampu hidup layak. Orang yang bekerja keras tidak punya tujuan apa-apa, melainkan dia ingin hidupnya bisa makan, dia ingin hidupnya bisa ketika lebaran dia bisa memakai baju baru, dia bisa membeli daging dan membuat segala macam minum makanan. Dia ingin segala macam yang dia kehendaki terpenuhi. Yang terakhir adalah sukses meraih cita-cita. Orang yang bekerja keras dia pasti punya keinginan dan cita-cita agar apa yang diusahakan itu menjadi sukses. Dia menjadi siswa yang sukses, dia menjadi petani yang sukses, menjadi nelayan yang sukses, menjadi pegawai negeri yang sukses, menjadi polisi yang sukses, dan lain sebagainya. Itu semua adalah hikmah dari kerja keras. Barangkali itu dulu
pertemuan kita hari ini nanti kita akan evaluasi, dan silakan dipelajari kembali apa yang sudah kita belajar hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan bertemu kembali. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita menutup pembelajaran ini. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan ini silakan dipelajari, dan kita akan bertemu minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.